لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أموره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله في أين اكتسبه وأنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Kaki kalian manusia tidak akan bergeser dari hadapan Allah nanti di hari kiamat sebelum Allah menyelesaikan 4 perkara di antara kalian. Yang pertama yang akan Allah urus dari kalian semuanya, kata Nabi, sepertama debuna Rasulullah, urusan pertama debuna Rasulullah, sebekal tanya aki sarang Allah, an umurihi, dari umur kula ben sampeyan, fima afnahu, dengan cara apa kita menghabiskan umur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimul allama, para kiai, para ustadz, terkhusus kepada Kiai Muhammad Syahri yang saya hormati, kepala desa Sungai Malaya, adik saya Ustadz Mudhari yang di sebelah saya ini kule cuma ngak songkon bulan asmai pun pancen bisa ken manter tak geger songkon sampeyan kemun sampai geger ojen raja gede gitu kula oning dari Pak Kades gitu mak benika ken keje, thank you mak iki manter selamat datunya akhirat setejamin. Kula ngakui bahasa Madura, bahasa apa mak? Campur Pak Kades. Oh benda selain Madura lagi, benda. Oke. Kula niki bingung, Pak. Biasanya saya menyampaikan itu menggunakan berbagai macam bahasa daerah, Pak. Saya kalau ke Jawa Barat saya berbahasa Sunda, karena kebetulan istri saya orang Sunda, saya ngajinya juga di Jawa Barat. Kalau saya ke Solo, ke Jawa Tengah, Jogja, Solo Tigo, saya ceramahnya pakai bahasa Jawa Tengahan, bahasa Kromo Inggil. Kalau saya pulang ke Pontianak, ya saya pakai bahasa Melayu. Kalau saya ceramah ke Sumatera, biasanya pakai bahasa Padang. Ya kalau saya pulang ke kampung lahirnya saya, inggi Cak Madura, Mak. Jadi lagi pengaporah takok beda sing ngakui bahasa selain Madura dan kula nyoon sepurah. Bahasa Madura paling bahasa paling unik sedunia. Paling unik. Luar biasa, Mak. Nika kan panitia musola Haji Bakir. Mana Haji Bakir? Haji Bakir. Bukan sesuatu yang kebetulan. Sebab di dunia ini tidak ada kebetulan. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan di dalam sebuah hadis hasan gharib yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut dengan hadis hasan gharib? Hadisnya berderajat hasan tetapi gharib
menjadi aneh karena jalur sanadnya ditemukan cuma satu jalur melalui sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi khamsina sanah. Sesungguhnya Allah sudah mentakdirkan takdir masing-masing manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah menciptakan takdir kita masing-masing. Bahwa yakinlah pertemuan malam hari ini bukan karena undangan Haji Abdul Baqir. Undangan malam hari ini bukan karena undangan panitia semata, tetapi malam hari ini kita diundang oleh Allah melalui takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan seluruh apapun yang kita lakukan mulai dari bangun tidur tadi subuh sehingga malam ini hampir tidur lagi, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dengan secermat-cermatnya. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Malam hari ini kita dipertemukan di majlis yang mubarakah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bukan hanya sekedar pertemuan kita di dunia, tetapi kelak pertemuan ini akan terus ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Jalaluh bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena janji Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang paling dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka pasti kita akan dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada ulama, kita akan dikumpulkan dengan para ulama. Kalau kita cinta kepada orang salih, kelak di yaumil hasyr, di yaumil qiyamah, kita akan dikumpulkan pula bersama orang-orang yang salih. Maka berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah matur sekelangkong atas setujuan nikmat dari pangeran, yakni nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu diabaikan oleh manusia, dan ketika nikmat itu sudah hilang baru mereka menyesalinya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat, dan yang kedua nikmat sempat. Kadang kita sehat tetapi tidak mau menyempatkan diri, dan di saat kita sempat belum tentu Allah memberikan kesehatan. Tetinang malam mangken ngereng para rabu setuju sebutan kalau muljaaki asyukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asbab kenapa? Allah memberikan waktu terbaik kepada kita. Allah mengizinkan kita hadir ke majelis ini. Allah mengizinkan kita masuk ke musalla Darussalam. Darussalam itu, Darussalam ini mengingatkan kita kepada sejarah atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini tidak lepas dan tidak luput karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibacakan tadi oleh qari, oleh sahibul muqri, bahwa Nabi itu diperjalankan oleh Allah dari Makkah, kota Makkah, menuju mana? Masjidil Aqsa. Di mana? Di Filistin. Orang sering menyebut Palestina itu dengan kata Yerusalem. Yerusalem itu anak-anak ya yang sedang belajar sejarah, saya ungkap sedikit kata Yerusalem. Yerusalem itu dalam bahasa Arab Darussalam. Yerusalem bahasa Arabnya Darussalam, yang terambil dari bahasa Ibrani yang bermakna Yerushalayim. Orang Mesir menyebutnya, orang Irak dulu menyebutnya Ursalimum. Orang bangsa Sumeria menyebutnya Yerushalayim. Bangsa Arab menyebutnya Darussalam, tempat yang penuh dengan kedamaian. Maka semoga musalla Darussalam malam ini menjadi tempat yang menghadirkan dan mendatangkan kedamaian di dalam hati kita masing-masing. Amin Allahumma amin.
Kenapa saya bilang saya senang bahasa Madura, Pak? Nah, ini aku lebek-tebekan kacakan cemet ini nih. Cong. Nah, gini lagi ya. Mari oleh pot kempot kapi. Mari. Oleh pot kempot kapi kan? Nah, saya tinggal pertanyaan nah. Bek-tebekan jak Madura. Gula ni kering Madura, Mak. Asli Madura gula, Mak. Gula abadan gula nikah. Abadan gula aslinya orang Pelanggaran Timur. Mbala kayak gula sedari umi orang pelanggaran cuma ibere songai. Pelanggaran bere. Cuma serepot Ustadz Mudhari nyama pelanggaran peni ketak ning ngangkui bahasa Indonesia. Mau ditanya kibi polisi, dari mana Pak? Dari pelanggaran Pak. Boy tangkep bi polisi lagi. Pon saya masa dari pelanggaran mau ditanya kibi polisi lagi bela pelanggaran boy. Cek ki ngangkui bahasa Indonesia. Dari mana Pak? Pelanggaran Pak. Boy PK bi polisi lagi sampean. Coba bahasa Madura itu Pak Kelebut, bahasa Madura itu paling unik di dunia. Kenapa Pak Ustadz? Coba kita cerita tentang kata jatuh. Mon keker bahasa Indonesia apa? Hah? Mimpa gegar. Oh, hari sara sekolah neri ya. Baru malam dia bahasa Indonesia jatuh gagar Pak Ustadz. Tetimun bergetar pah ngetar lah. Daya gini ngagi ya. Nih ibu-ibu dorong. Bu. Bahasa Indonesianya keker itu jatuh. Tetapi ternyata kata jatuh dalam bahasa Madura itu bisa berubah sampai 27 kali. Tergantung dari mana dia jatuh dan posisi dia jatuh. Yuk fakta pekencak Madura. Mun lakaran paham ke bahasa Madura berarti sampean asli Madura. Mun keker dari atas, jatuh dari atas bahasa Madura apa? Jatuh dari atas bahasa Madura apa? Keker. Kalau jatuh ke parit bahasa Madura cabur. Jatuh ke dalam lubang telopuk. Jatuh karena licin, terpeleset, terpelecar, terpelecok. Jatuh karena tersandung, terpak-pak. Jatuh dengan posisi ke belakang, agentang. Jatuh dengan posisi ke depan, tercerungap. Jatuh dengan posisi berguling-guling, luhuluan. Jatuh dengan posisi ke depan tidak bisa bernafas, talkah. Jatuh ke depan sampai tidak bisa bangun, bahasa Madura jatuh ke depan tidak bisa bangun-bangun, tompes. Banyak cak Madura penika mak. Bon orang Madura penika kula selama seminggu ni ke acara makan dengan Madura malolo mak. Beri malam mak. Beri malam semudun tanya ki bedereng Madura 1000% kiai Madura kapi malam mah nang sungai konyit bah mungkin ikin to boleh le Madura boleh ngara aku letak baju ke lain mak memang yang ceng Madura tu lekuk kamahan Tanjung Bunga ngara le 1000% kiai Madura Tanjung Bunga. Lenika mak, kenapa saya senang dan bangga berbahasa Madura, termasuk melihat sampean yang berbahasa berbudaya Madura ini. Waduh pun songkon peneka masya Allah luar biasa peneka. Aneka saya ontong mun musim moloden. Ki, bisa ngincem 2 tahun mak. Kian untuk moloden melolo mak. Ini luar biasa beni jongoco peneka. Budaya peneka mak. Loreng Madura jangan jam Madura saya ngakui kelampi. Napa nikah merah bon foto bangga gula mak karena reng Madura ini gula malam cerita mak orang Madura panikah mon orang Madura kerasin tambah keras orang Madura lembutin cung lembutan reng Madura. Jadi cara mengalahkan orang Madura gimana kiai? Orang Madura tidak bisa dikalahkan apapun kecuali satu, apa? Kalah kaleh. Coba sampean apa entah benereng Madura tak keren dia kalah mak.
Lamba bedoreng Madura. Ditangkap bi polisi nang Sampang. Kocak pengapora. Kocak mencuri sapi. Masuk nah. Setelah itu masuk ke pengadilan. Tanya hakim. Saudara Abdul kok. Nyaman Abdul. Iya Pak Hakim. Saudara tahu apa kesalahan saudara? Oh ya enggak tahu Pak Hakim. Menurut keterangan kepolisian, saudara ditangkap kemudian diajukan ke pengadilan malam hari ini karena Anda dituduh mencuri sapi. Wah, sejak kapan saya mencuri sapi, Pak? Saya tak pernah curi sapi, Pak. Itu bohong. Tapi buktinya di sini menurut penyelidikan polisi Anda mencuri sapi. Peristiwanya pertama kali Anda mengarit rumput dan kemudian sapi orang Anda bawa. Bukan begitu Pak Hakim. Saya ceritanya ngarit rumput. Pas mau pulang tak nemu tali. Tali saya lihat ada tali di tiang, saya ambil. Waktu saya tarik sapinya ikut. Isengkin sapi pang geru. Artinya orang Madura tak ning kerasin, balik lebih keras. Orang Madura lemesin, cung lemesin pun. Jadi malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan hal yang sederhana. Terima kasih kepada seluruh panitia, terutama tadi yang jemput saya, menantunya Ustaz Haji Abdul Bakir. Yang pengen saya sampaikan malam hari ini, khususnya kepada panitia, tidak usah berkecil hati. Panitia semuanya pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis marfu. Ada sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Suatu masa Rasulullah berkata kepada sahabatnya, menantunya sekaligus sepupunya, yang bernama sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Wahai Ali, jika ada seandainya satu orang itu beriman kepada Allah karena sebabmu, mun bedesitung orang percaya iman ke Allah, pas takwa ke Allah karena sebab abang Ali, maka kencerna untuk sampean lebih bagus eta nempeng asadaka ontah sepaling larang. Artinya apa? Bahwa apa yang diniatkan oleh seluruh panitia malam hari ini, yang sudah bersusah payah, termasuklah sumbangsi Haji Abdul Bakir. Haji Abdul Bakir sudah menyiapkan tempat, sudah menyiapkan makanan, bahkan menyiapkan sound system. Pagi Haji Abdul Bakir bakal masuk swarga ben sound system mah. Talang-alang mak. Masuk swarga. Kemudian kan datang saksena Haji Abdul Bakir. Labbaik wa sa'daik ya Rabb. Haji Abdul Bakir, Anda punya musalla? Tayyib. Cobaan. Di mana? Parit apa nih? Parit Pangeran. Aduh tak ning menyala kering gitu mak. Coba parit Pangeran mak. Di mana Haji Abdul Bakir? Parit Pangeran ya Allah. Oh. Anda masuk surga. Buka boleh. Oh tunggu dulu. Tunggu. Apa lambak bisnis saya kok? Bisnis apa sih? Oh bisnis son. Aduh Pak, ya menurusan son mak. Tapi mau ke masjid mikir majar ya kok. Majar pada majar sih. Jawab Pak, enten agak jiagin. Punya beliau sendiri. Aduh mak, tenang sampian lekuk, saya beda pengajian, insya Allah bi Haji Abdul Bakir gratis kabeh. Bocok nong seneng gelo mak, majar lo bereh. Apa pacang-pacang ketendi sampian. Malam mangkin menika mak. Kula sareng panjenengan mesti asyukur ke Allah mak, mesti asyukur mak. Asyukur marga napa-napa. Bisa hadir nenggak dintoh. Ki pangki sareng orang soleh, apangki deban para kiai, para ustadz sebodek dalam.
Kibang-kiban orang-orang sesai pagi nang yaumil kiamah kula sareng panjenengan saling nyaksiaki bahwa saunggu-ungguna kula sareng panjenengan kinto cinta da Allah dan cinta da Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan peristiwa malam hari ini yang kita ingat kembali, Pak Kades, boleh saya tanya sama Pak Kades? Ini Pak Kades ini kan sahabat saya nih Pak, cangkat jagulan nih, kewae orang ini. Kira-kira panitia pola tak cukup Pak dana Pak. Enten dana panitia malam mungkin kurang napa lebih? Kurang senapa? Enten kurang senapa? Kurang belum ngatos Pak Kades, ngimba Pak Kades. Enten nongguan Mak. Nikah kan tiket gratis Pak Kades. Aja jerer entang bareng ngeri. Masih begitu. Pak Kades. Mak ngibah second ku tanto. Aduh. Second ebas salima ke kiai. Oleh suara kebun dim Pak Kades dia. Wala tu batu ya. Gula kena kerja mereka. Karena gula lasari kerja sareng Pak Kades. Alhamdulillah malam ini karena berkat kiai kita jenggotan nih. Alhamdulillah tadi malam hujan lebat luar biasa karena mungkin barokah jenggot beliau. Maka alhamdulillah malam ini tidak hujan. Kencek sampai ke janggut mereka mak. Kem pada berek lagi mak. Pak Kades, saya tanya sama Pak Kades. Seandainya besok subuh ketika di masjid atau di musholla samping rumah Pak Kades terdengar suara adzan, as-salatu khairum minan naum. Tiba-tiba ada yang telepon Pak Kades. Pak Kades, ini Pak Kades, saya kan sudah janji sama Pak Kades kemarin bahwa transaksi yang 5 miliar ini cair sekarang Pak. Kira-kira apakah Pak Kades masih akan terus ke masjid sholat subuh atau ke teman yang ngasih uang 5 miliar? Masjid dulu. Billahi ta'kira. Cek dana desa 1 miliar tekan tokari. Bentar kena kerja mereka. Bentar kena kerja. Thank you Pak Kades. Kelemi congo-congo saya aduh. Ini balas dendam Pak Kades. Manusia menikah Pak. Pas ada orang adzan ke masjid. Pas pada kancana nelpon, pon ora canu entan kula ki ke masjid adzan pada lala are-are kopi ni ciare. Kula sering ngabas Pak Kades menika. Sering ngabas saya jalan 28 sama sering ten kula. Aduh Pak Kades sarwana latong ngitung proyek roh. Pas ada adzan, tak kira selandrim benih Kades sampian Pak Kades. Karena sampian sampai di pinggir kula sampian saya tepanin. Maka ada pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an badiru bil a'malis salihah satakunu fitnatan ka qita'il lailil mudlim. Ya Utsman ibn Affan, segeralah engkau beramal salih karena suatu hari suatu saat nanti akan datang dan akan tiba kepada kalian semuanya umat Islam fitnah yang begitu luar biasa, cepatnya seperti malam gelap gulita yang begitu cepat berlalu di antara kalian. Apa yang disebutkan fitnah oleh Rasulullah? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Akan tiba fitnah besar itu kepada kita semuanya, di mana pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya seseorang beriman kepada Allah tapi sorenya menjadi kafir kepada Allah. Pagi dia beriman kepada Allah, sore kafir, sore dia iman, paginya kafir kepada Allah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual keyakinannya kepada Allah dengan harta duniawi yang sangat murah. Sederhana Pak. Kita selalu mengejar duniawi hingga kemudian melupakan kehidupan akhirat. Padahal ketika kita mengejar dunia, akhirat tidak mungkin kita dapat. Tetapi ketika akhirat yang kita kejar, duniawi akan mengikuti kita. Persoalan seriusnya adalah karena kita tidak yakin kepada Allah. Kita bahkan tidak percaya kepada Allah. Bukankah yang menghidupkan kita ini Allah?
Yang menanggung rezeki kita Allah. Waktu kita tidur yang menjaga kita dari mara bahaya itu Allah. Ketika kita dalam keadaan sedih, yang memberikan jalan keluarnya adalah Allah. Ketika kita dalam keadaan miskin, Allah yang membahagiakan kita. Tetapi ketika pada saat itu banyak yang ada di antara kita menjadi lupa dan lalai kepada Allah. Maka pada malam hari ini sekedar sebuah tadzkirah, sekedar peringatan dan mengingatkan kepada hati saya pribadi agar untuk senantiasa mensyukuri nikmat iman dan Islam di antara kita. Karena sesungguhnya nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar di antara sekian nikmat Allah. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, cukup bagiku dua nikmat Allah dan itu sudah meliputi segala-galanya. Yang pertama, ya Rasulullah, ketika aku beriman kepada Allah, dan yang kedua ketika aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Tidak ada nikmat yang paling membahagiakan dalam hidupku ya Nabi selain dua nikmat ini ya Nabi. Maka malam hari ini berbahagialah kita semuanya, karena kita masih dihidupkan oleh Allah dalam keadaan iman, dan mudah-mudahan kita mati pun di dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Barzah Al-Aslami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan Imam Ad-Darimi. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fi ayna iktasabahu wa anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Kaki kalian manusia tidak akan bergeser dari hadapan Allah nanti di hari kiamat sebelum Allah menyelesaikan 4 perkara di antara kalian. Yang pertama yang akan Allah urus dari kalian semuanya, kata Nabi, sepertama debuna Rasulullah, urusan pertama debuna Rasulullah, sebekal tanya aki sarang Allah, an umurihi, dari umur kuluban sambian, fima afnahu, dengan cara apa kita menghabiskan umur kita. Pak, sepenapa umur panjenengan? Abah lebenya Pak, petong polo gitu. Umur Rasulullah senapa wafat? Sebitak telok Mak. Berarti sampian lebet Mak. Lebet peto. Ki nambah apa boleh Mak? Yakin. Nambah senapa tahun boleh? 100 tahun bawa pasir nonton sambian Mak. Nomor pertama ada menurut Rasulullah, sebekal preksani sarang Allah paki ning yaumil akhir, ning yaumil kiamah. Dari umur kuluban sambian, sudah dihabiskan untuk apa? Apakah lebih banyak amal solihnya atau malah justru keburukan? Nomor 2, terutama para ustadz, para santri, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu ini tanya kisah Allah, apakah kamu sudah berilmu, dan ketika ilmumu sudah engkau miliki, apakah engkau sudah mengamalkan sesuai dengan ilmunya? Sehingga hati-hati ini kena para bulan pasah. Bu, oh bu, ibu, aduh bini sapian, oh iya kok. Hati-hati bu, makin para bulan pasah. Si aroma saan di otang pasah tulis rain. Takut sampai masuk bulan pasah pole. Si nomor 2 si andi otang kredit dan tambah tulis bajar bu. Takut tulis kabate. Makin kala para bulan pasah. Mantar Ustadz Maftuh aman. Karena biasa nama mun kampung gula parit pangeran. Gula kan parit pangeran juga jantan. Kula panika la ataonan tak terima ipret pangeran mun dadi imam bajang tarawih. Tahu sanguncang Ustaz Muhsin pole mun ngimami tarawih arapa sakit betes. Ceng mulai dari takbir lah kebayan gerimisan niku. Kula Pak. Lah karena poe kedriya bi kula. Mun cekance sampo kal nakal bajang tarawih macam pesawat bisa. Kula la abid
Tak yunceng imami tarawih mun pare pangeran. Udah tak usah ngunceng Ustaz Muhsin. Betes akeh kabeh kok. Mulai takbir kula bu ibu la tulis ibu. Allahu akbar. Atulit ibu di mulai nah. Apa ten? Ustaz Muhsin joy. Kalau 10 baru marir wae. Kenzenga surau Darussalam. Dengan kecepatannya 360 km per jam. Mulai dari takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo baju juga. Ken segelek pada ban kori tak kira baju. Siapa depan kori gelek. Pas ngimamin bacaan tartir macam gelek, cuma tahan sebajangan. Lo beri tina aki imam. Oh macam gula ber pangeran tak baju mak lamba bi gula tes. Wala beda jamaah Masjid At-Taqwa Jantan. Tes sareng dan gula abajeng nang Masjid At-Taqwa Jantan. Ngimami bajang tarawih biasanya tanya aki sareng dan gula. Biasanya jam berapa selesai, Pak? Biasanya kita dre pokol belu kurang 10 mare. Loh, cek lekas sama. Oh, pokoknya kita nika bajeng lekas masuk surga. Akhirnya kula lakaran kenian tes sering anu Masjid At-Taqwa. Kula mari panika sebelum lain kan kol belu kurang 10. Kula mari kol belu lebat 40. Nangis kabeh jamaah Bu. Beniken hosok betes segera kabeh. Ini kula tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lo seibu dina mulai kayak aku jeng. Aduh. Kelero aja mak ada naik. Are kol 10 baru lober ya ko. Mangkana kau lagi banyak ya romai. Bu, tebunuh ulama. Orang apa jengkin tu kan ya wali niat. Rukun pertama apa nih niat. Sementara niat aku sareng panjenengan apa jeng tebunuh ulama hakiki niat niku madhep nang Gusti Allah. Sesungguh-sungguhnya niat salat kita kepada Allah adalah penghadapan hati kita kepada Allah. Titipun lakaran kula sareng panjenengan kita aroma sengadep dak Gusti Allah. Kalimat apa sae? Can becen apa tepak? Syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tinggal bagaimana bacaan yang baik dan gerakan-gerakan salatnya juga yang baik. Abid Pak Ustadz, bajang paling abid berapa menit Pak? Bajang esah paling abid berapa menit? Paling abid 10 menit. Tambah zikir paling 15 ben 20 menit. Tore tanya ke Kelebun. Menjuk toju kopi haming berapa jam Pak Kelebun? Kalau biasa mangkiben Pak Suhar, berapa Pak Suhar Pak? Dari kol belu tembus kol belu pakun. Tahu nih kenapa saya bahas? Tapi kulun panjenengan masuk ke musala Darussalam. Masuk ke Darussalam ini paling abid 10 menit. Lekala kucing sebelah mana mak? Padahal kenangan paling bagus di bumi pada ada selain masjid mak. Tade kenangan sepaling saya ben sepaling sampurna selain masjid. Selain masjid Belangker itu nya mereka tak ada kenangan saya paling bagus mak. Cuma masalah kula sareng sampean tak yakin.
tak yakin kepada napa nikah. Maka dawuh Rasulullah Muhammad, dawuh Allah dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada umat yang mengimani agama ini, mun lakaran sampean panikah, cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti ngaporah sedaya dosa sampean. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Kembali lagi kepada hadis Nabi, saya nomor telok dawuh Rasulullah. Siapa kali tanya aki nang hari kiamat. Wa an maliki min aina iktasabahu wa anfaqahu. Saya nomor telok. Siapa kali tanya aki nang sareng Allah, siapa kali periksani sareng Allah. Dari kiimatunya nah artana kuluban sampean. Dari mana kita mendapatkan harta, dari mana kita mendapatkan rezeki, dan kepada jalan apa kita menginfakkannya. Nih contoh, mun rezeki mana sepanikakan Allah sing atur sesuai ben ilmu ben lakona. Bade lakon saya bere gajina kini, bade lakona kini gajina aja. Kati Pak Gelebun, Pak Gelebun lakona bere Pak, bere gajina aja Pak. Kini, mi kalau aku mungkin nih Pak. Nah apa sih raja Pak? Nah, ini kali gula lemot hari, ini kalau aku nak berak napa benten? Berak menikah orang. Nah, resiko orang menikah orang ini berak Pak. Benar maka bin orang akhirnya rengki ya. Noro abini sekali. Berapa bini nale? Hah? Nah, tak masuk akal lah. Kebelah gaji itu salam je. Mandi tukang makabin noreng bini netong percaya sampean punten mak. Tak percaya le. Iki manter tak hadir rajin sampean tak tokar lagi. Coba pangeran dari dimma tunyana. Yin fakakika kau demma bi bakna depan Allah. Nanti di yaumil kiamah bakal ditanya semuanya Pak. Oh. Ustadz Mudhari udah 2000 tahun duduk di surga. Wah, lejuk tojo di surga. Pak Ta'abid lebet kancah. Nyamana Afandi MPD. Mesem Pak, bola nyaman sampean Pak. Oleh 2000 tahun jo tojo ya dan surga. Ini Afandi lebet. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya jangan lemot hari. Anda siapa ya? Saya Effendi. Wah Effendi mana ya? Kelebun. Kelebun mana ya? Malaya. Wah ndak kenal tuh. Ceng le 2000 tahun nih kalau pailan. Oh, Pak Effendi Kelebun kan? Iya Pak Mudhari, saya ini Kelebun 2 periode. Loh, saya sudah 2000 tahun di surga loh. Kok sampean baru datang nih kok? Ini kan baru cerita Pak Effendi. Banyak razia. Loh, razia apa? Razia ADD kok. Loh, mi bisa kena. Ceritanya begini kawan nih kok. Sebenarnya saya itu udah jujur kok. Tiba-tiba Pak RT datang ya. Kalau apa Pak RT mak? Berapa RT? Oh Haji Bekir Pak RT negara. Pak Romoro senika itu. Assalamualaikum Kelebun. Waalaikumsalam. Oh Pak Haji Bekir ki. Engki Pak Kelebun. Badan apa Pak Haji? Badan apa Pak RT? Anu Kelebun. Masalah pembangunan jalan itu. Apa? Kendalanya apa? Waduh, Kelebun adalah sap makesap. Kendalanya apa ini? Tidak ada kendala sih Kelebun. Cuma kita mau sepakat saja. Jadi apa sepakatnya? Bagaimana kalau seandainya anggaran itu cair?
Pak Klepun dapat 10%. Oh enggak boleh, itu haram. Haram itu. Haram itu bukan uang saya, itu uang rakyat. Rakyat sudah mengamanahkan kepada kita. Cing 10%, Mak. Janji Abdul Bakir, kalau begitu bagaimana kalau 20%, Pak? Ya makro aja ya kan. Dari haram turun ke makro, Mak. Karena 20%. Ya kalau 30% gimana? Ah itu baru halal ya. Dari ya Pak, itu pas saya nyangket beri. Kan hal sederhana sebenarnya Pak Kades. Saya bukan nakut-nakutin sampean, cuma mengingatkan saja. Kan begitu. Macam sama pocat ke. Ken manter salah. Ken mon bener tule beli. Kan kula ganja nih kamu. Karena ini kanca nih kak. Wallah mereka kanca. Kula nih benih nyinggung kena ganja mereka. Manter kena agak salah gitu. Mun sampai bener bos ake mah. Oke. Jadi para rabu tretan setuju sebutan kalau mulja aki sehadir neng malam mangkin kinto. Ni ada tade lain supaya ati kula sareng panjenengan kinto bisa estoka Allah, bisa estoka Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lastarenda dari acara malam mangkin. Ini kan besok malam masih ada pengajian lagi. Kalau kita pulang dari pengajian dapat satu ilmu kita amalkan, dua pengajian ada dua ilmu kemudian kita amalkan. Alangkah nikmat hidup kita ini kalau di dalam hidup kita ini, di dalam amal perbuatan kita selalu dilandasi dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para rabu, para tretan sebutan kaulemul ja'aki, bahwa sebenarnya kehidupan kita manusia itu tidak bakal lama. Ada masanya kita pasti pulang kembali kepada Allah. Sama dengan hidup, kalau ada siang mesti ada malam. Sama dengan kehidupan ini, kalau ada atas mesti ada bawah, kalau ada terang mesti ada gelap. Sama dengan hidup, ada hidup mesti akan ada kematian. Bukan persoalan mati yang harus kita takutkan, tetapi bekal apakah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apapun amal salih yang kita lakukan, sebanyak apapun puasa kita, sebanyak apapun zikir kita kepada Allah, sebanyak apapun amal-amal salih yang kita lakukan, sebanyak apapun sedekah kita, berapa kali kita naik haji, berapa kali kita umrah, tapi di dalamnya tidak ada salat, tidak ada sujud kepada Allah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Hati-hati. Kadang di antara kita meremehkan salat. Padahal sudah jelas masjid ini dibangun, musalla ini dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat di kota, Pak. Di kota sekarang nyaris tidak ada masjid yang jelek secara fisik. Mangkene kota kinto tada masjid secuba. Tore panjenengan mulai dari batas kota Pontianak sampai tembus ke Mempawah, tada masjid secuba. Bagus saja, mentereng semua dengan dana miliaran rupiah dibangun. Kalau perlu fasilitasnya luar biasa, di dalamnya ada AC, tapi pas bagian sholat hanya satu saf. Bahkan kadang seneser sebagian tukang adzan, Pak. Dari mulai adikeran, mulai dari suaranya paling jelas sampai tak jelas, margana Pak nunggu jemaah Nabi keluh. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Menit pertama normal. Oleh 5 menit macam semua agak lesok. Jemaah macam tak datang. Sedatang jemaah imam maka dua. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Menit ke 10 oba boleh bak suara nak turun. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Menit ke 15 kita datang. Salatu wassalamu alaika. Lah ni kan neser mak. Lah ni ke masjid ni langkan ni gula-gula yang ku masjid panik. Yang ku masjid bi gula ni kalau mentereng panik aja. Luar biasa. Manter infak ku leban sampian, sedekah ku leban sampian se untuk abangun musalla kinto tetia amal soleh, tetia amal ibadah, setetia saksen ku sareng panjenengan nang akhirat nang ajuna Allah Subhanahu wa taala. Tinggal adidik nak potoh. Biasa aki nak foto abe yang ke masjid. Sebelum adik nak foto abe saya berangkat ke ade.
Cek sampai anak soro ke masjid, abah tak berangkat. Karena beda di antara guluban sampean sibuk. Makin guluban sampean sibuk napa punten, Mak? Odik guluban sampean sibuk napa punten? Sibuk. Mesti sibuk. Tak ada orang yang tak sibuk itunya gitu. Kenapa saya sare? Pak Kades sibuk, Pak Pengolo sibuk, Haji Abdul Bakir sibuk, Kiai Muhammad Syahri sibuk, Kiai Abdul Salam sibuk, kita semuanya sibuk. Saking sibuknya sampai lupa kewajiban kita kepada Allah, yakni sujud kepada Allah. Sujud kita tidak lama, tetapi walaupun tidak lama, sujud itulah kelak yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada segolongan orang yang masuk neraka, kata Allah, ditanya oleh malaikat, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor ini, kata malaikat. Mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Waktu hidup di dunia kami malas untuk salat. Waktu adzan diperdengarkan kami sibuk bekerja mencari uang. Pas pulang ke rumah kami kecapean malaikat. Waktu sholat zuhur kami kecapean di tempat kerja. Pulang nanti jam 4 sore belum sempat sholat asar, nyampe ke rumah sudah keburu maghrib. Sebelum sholat maghrib saya tertidur, malaikat, bangun-bangun besok subuh, bukan sholat subuh tapi jam 7 bangun. Segera bergegas kami berangkat ke tempat kerja, sampai kami lupa di situ ada kewajiban salat maghrib, isya dan subuh, ya malaikat. Maka inilah yang menyebabkan Allah murka kepada kami. Kemudian Allah masukkan kami ke dalam neraka sakar, karena kami tidak termasuk orang-orang yang menerima panggilan Allah ketika azan diperdengarkan. Kami lupa, kami lalai, kami lebih tertarik kepada kehidupan duniawi. Kami lebih senang mencari harta yang banyak, tapi ternyata harta yang banyak tidak menyelamatkan kami. Dengan harta yang kami cari ternyata membuat kami lupa dan lalai kepada Allah. Inilah yang menjadi sebab Allah murka kepada kami dan kami dimasukkan ke dalam neraka sakar. Sederhana hidup ini. Awali hidup itu dengan kalimat Alhamdulillah, dan akhiri hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangun dari tidur jam 3 atau jam 4, ketika di masjid sudah diperdengarkan azan, bangun dari tempat tidur, cekah dari kenangan pesarenan pas satu ke Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikin nusur. Setelah itu masuk ke Baitul Khala, masuk ke hammam, masuk ke WC, cuci muka dan seterusnya. Kemudian keluar lagi, ambil air wudu, berangkat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka insya Allah hidup kita berada dalam naungan Allah, berada dalam perlindungan Allah. Walaupun kita tidak kaya, tapi hidup kita pasti bahagia. Ini agak jauh ibu-ibu di belakang. Sudah berapa jam saya ceramah? Bu, ibu, boleh saya tanya sebelum saya tutup? Sampean milih hidup, ibu ya, sampean milih hidup bahagia atau milih kaya? Saya ulangi, milih hidup bahagia walaupun miskin, tetapi pilihan yang kedua kaya. Milih kaya apa miskin? Terakhir, sampean pilih miskin apa kaya? Nah, pertanyaan jebakan. Pasti milih bahagia. Kalau Pak Kades? Milih kaya apa bahagia? Hah? Ikut warga. Bawa bacung penteran sampean Pak Kades. Andi Kades penter macam ini lebur mah. Bu, orang yang tanya Aki, apakah Anda milih hidup bahagia atau milih hidup kaya? Bahagia. Baik, luar biasa.
Jangan tak salah apa? Jangan tak salah menurut hukum fikih. Mun tak keliru, seandainya tak keliru secara hukum fikih, pola adzan subuh nabu tambahi lego mak. Tak cukupkan as-salatu khairum minan naum. Pola cek tambah situng kalimat mun tak keliru. Pas adzan saking belis karena jamaah tak lem dedeng, pai tambahin. Siapa yang sholat jamaah subuh dapat uang 500.000. Insya Allah langgar apa nih kepenuh mak, penuh. Kolitungnya dan langgar lah nunggu kapi. Tanya kibi bareng mi purna ke langgar. Ambil chance ada nih beri EPC 500 ekor. Cek tak salah amat. Karena kebiasaan gue leben sampian nih. Kemudian dua ke Allah minta langsung. Minta cepat dengan secepat-cepatnya, dengan sebesar-besarnya penghasilan. Mon perlu dua Rabbana atina mereka pi. Dan buktinya gue leben sampian mon laba jengrok masjid. Abajang setiap juz masjid. Lo berimam assalamualaikum assalamualaikum elang buru kapi. Padahal bidan gule yabes si buru gele dari barisan imam. Kukin entar man gak kaman cekin pada yampir masjid arokoan. Kuluban sampai ini kan sibuk terus. Lah maka hari ini malam hari ini mari kita rubah perilaku hidup kita. Insya Allah kuluban sampian mak kor letep dengan Allah. Korla tetap istiqomah ibadah ke pangeran, nyari rezeki menikah, insya Allah gampang bi Allah. Gampang pas hasilnya jadi manfaat dan barokah. Sering kuluban sampean mendengar kata barokah sebagaimana yang disampaikan dalam kata sambutan tadi. Mana yang kata sambutan panitia tadi? Mana ketua panitianya? Kima panitia nama? Samhadi, Pak Samhadi kama? Ambek saya nggak buru panitia nama. Ambek kan pada sosaki ya gula nih kah? Karena menik bini gula mak. Pola apa depan Pak Gelebun? Menik bini dari ujung ujungnya sampai ke ujung ujungnya lama dengar apa penyakit. Kulemun pelai mana cara menik bini ku tanya sehat bentak sehat. Bah langsung eko. Cek kepangar. Apa mi? Apa mi? Heda, pas tak paham iko. Coba marau bebu, mun lagi nedeteng lagi Pak Kades mun lepeleman. Assalamualaikum jangan saya laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang bi rajin ya dan labeng, saya bang. Kan begitu ya Pak Kades. Tak kira apa tanya ngaji. Ngomong kaki. Kulemun lah pengajian bu ibu penika mak. Sering karena gue kan pengurus NU. Sami bencakan para pengurus NU segitu. Kulo pengurus NU juga nang kota. Mun lah pengajian muslimat, suka kulo mak. Serabeni masalah seragam saya suka kulo mak. Karena kulo yakin pasti ibu-ibu muslimatan penter maca Quran. Dari mana Pak Ustadz ketahuannya? Ketahuan dari alis. Mun alis ibu-ibu pengajian lanceng pada ben petong harokat lah. Pasti tukang ngaji ibu-ibu. Kulo ben sampean penikah mak. Pleman dari kenangan lain, pleman dari kenangan lakoh, depak ke copo ampo tako. Terutama Pak Gelebun lah, yakin kulo. Kulo kerja kebala kini bini kulo lagi Pak. Kula pandai nyabak PC kocek mak. Kula nyabak PC 400.000. Yang paling banyak mun bini nyiap pagi padeun Pak Kades cuma siap 50.000 kan 50.000 tangki Pak Kades. Periksa bini. Dompet kula periksa. Periksa mereka. Tapi pagi. Kula lah susah ada tang PC temu mereka. Kula karena tak biasa ngibe tak angku ya dompet. Sampai gitu nih. Sampai songkok. Bini temu.
Bi baca tukang nyari tang bini ya nih. Akhir songkok menikah iki bini. Bi, ini uang apa? Uang apa Mi? Saya cari di dompet nggak ketemu, saya cari di saku celana nggak ketemu, saya cari di saku baju nggak ketemu. Kok tiba-tiba ketemu di songkok abi ini? Ini uang apa? Jawab Bi hula, itu uang sial Mi. Kok dibilang uang sial? Ya sudah saya simpen malah ketemu berarti sial itu. Lemun menus semenik kama, menus semenik kan saya pernah menus sekat ini kama. Mesti saya bitong pertama rezeki kena pangeran. Sementara berkaitan rezeki kita sudah beranggapan bahwa rezeki itu uang. Mangken oba bu, rezeki apa nih? Kebani cuma apa bu? Lah kena sampian Peleman sehat, wah luar biasa, itu rezeki. Lah kena sampian Peleman tidak ada halangan di jalan, itu rezeki. Suami sampean, anak sampean sehat, itu rezeki. Sampean baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu rezeki. Tetangga sampean berbaik hati sama sampean, itu rezeki. Setiap apapun yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita dan membuat kita bahagia, itulah rezeki yang sebenarnya. Sengak. Jangan menilai rezeki Allah itu dalam bentuk materi semata. Karena kita sehat, itu rezeki. Pulang dari tempat kerja selamat, itu rezeki. Maka rezeki tidak bisa dinilai apapun melainkan dengan kesadaran hati kepada Allah bahwa Allah memberikan saya kebahagiaan, itulah rezeki yang sesungguhnya. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh sambutan panitia, kita berharap barokah dari Allah. Ma huwal barakah? Apa itu barokah? Ulama mengatakan ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya nilai kebaikan dalam setiap perkara, itu barokah. Pulang dari pengajian, tambah iman, tambah takwa, tambah salih, itu barokah. Pulang dari pengajian, tambah dekat kepada Allah, itu barokah. Pulang pengajian, tambah dekat kepada Rasulullah, itu barokah. Maka melalui majlis yang mulia ini, marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam ini dalam suasana bulan Rajab dan sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Selepas bulan Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Maka berharaplah kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberikan kita barakah di bulan Rajab. Allah turunkan barakah kepada kita di bulan Sya'ban dan Allah memanjangkan umur kita hingga bulan Ramadan yang akan datang. Mari isi kegiatan, isi bulan Ramadan kita dengan kegiatan ibadah dan amaliyah. Mari penuhi masjid dan musalla kita. Mari kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan memperbanyak ibadah, bertaqarrub kepada Allah, dengan bertadabbur Quran, senantiasa senang kepada Quran, mencintai Quran, hidupnya selalu bersama Quran. Selesai bulan Ramadan, tambah kita dekat kepada Allah karena pelajaran pentingnya satu bulan sudah kita lakukan selama Ramadan. Maka kepada panitia pelaksana malam hari ini, terima kasih sebesar-besarnya, matur sekelangkong, karena panjenengan seteja sudah bersusah payah mengadakan acara pada malam hari ini, ngundang para jamaah, mempertemukan kita di majelis ini. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian mereka bersalaman, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majlis. Papangkian kuleban sampean malam mangken saki pangki nang majlis kak dintoh tapangki pas asalaman tu sana kuleban sampean sene enek penikah isapor Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Matur sekelangkong Haji Abdul Bakir yang sudah menyiapkan tempat ini, sudah menyiapkan halaman rumah, menyediakan makanan dengan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini akan Allah berikan pahalanya kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Amin. Manter orang sepo kuluban panjenengan seampun tinggal dunya sepora aset haja tu sana ben amal kuluban panjenengan malam mangkin panike pada para bengesepo kuluban panjenengan seteja. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal ya Rasulullah.
apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua ya Rasulullah? Emak embu beten kau lampun dapat Umar Rasulullah. Napa beten kau lagi bisa ngebakti dek emak sareng embu kinto Rasulullah? Dabun Rasulullah qala na'am. Ya kata Rasulullah bisa. Yang pertama kata Rasulullah as-salatu alaihima, salat atas keduanya. Kalau orang tua kita meninggal, maka yang paling wajib mensolatkan itu bukan orang lain, tapi kita sebagai anak keturunannya. Tapi anak saya tidak pandai ngaji Ustaz, anak saya tidak pernah mondok, anak saya tidak pernah belajar ilmu agama. Baik, kalau memang demikian tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajarlah ilmu-ilmu Allah, lebih-lebih belajar di pondok pesantren yang insya Allah di kampung ini sudah ada. Yang nomor dua kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal istighfarul lakuma, memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan kedua orang tuamu yang sudah meninggal. Biasa nerak barak bulan pasah, kulaban sampean seneng entar nyelase. Amaliyah yang kita lakukan, amaliyahnya orang-orang Nahdliyin, orang-orang Nahdlatul Ulama seneng nyelase. Sehingga mun nyelase, cek sampai minta ke saya kuburan bu, dua aki ke Allah mantar saya kuburan isa adu sana. Saya nomor telah wa infadu ahdihima, memenuhi janji orang tuamu yang sudah meninggal. Mungkin dulu sebelum meninggal ibu bapak kita pernah berwasiat, cong ping nak takok sengkok mate kade mon andi rezeki sengak sedekah sengkok, mon sengkok mate sengak abri sedekah ke masjid ben ke langker ben ke pondok, takok kakek oteti orang soki andi rezeki sebanyak. Wa infadu ahdihima, memenuhi janji kedua orang tua kita. Saya nomor 4 dabun Rasulullah yang bisa dilakukan oleh anak keturunan ketika orang tua kita sudah tidak ada lagi di atas dunia ini, la ampun wafat, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Lambo andi tetanggana baik kering tua kulaban sampian. Ring tua lang ring tua sepo set ada kulaban sampian nyareh kancana ring sepo ginto. Wa ikramu sadiqihima, hormati dan muliakan sahabat-sahabat orang tuamu. Saya nomor 5, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima, bersilaturahimlah engkau sebagaimana yang pernah diajarkan oleh orang tuamu yang senang bersilaturahim. Orang sepolam beun mak mun silaturahim luar biasa. Parit napa nih parit pangeran parit naim kesiantan panika lambe tak nganggu sepeda, kesiantan tak sepedaan motor. Alo mampah ajalan sokoh aderet hanya karena untuk nyari belah gula banyak gitu. Cuma banyak tahun ning dan gula. Tapi insyaallah belah banyak. Terutama rajina mantuan Abdul Salam Umi Salwa kintoh pertama menjadi pas ki ke guru sareng dan gula. Cuma sayang beliau malam ini tidak hadir karena cepon ring Madura mingkriming. Nah bahasa Indonesia mingkriming apa Pak? Meriang. Meriang. Mingkriming. Sebenarnya beliau Nyai Salwah itu, saya sampaikan malam ini, Nyai Salwah itu, Ummi Salwah itu guru pertama saya. Saya akui di mana-mana itu. Beliau yang mengajarkan saya alif. Beliau yang mengajarkan saya doa wudu. Karena pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Pesan orang yang saya ngajari batan kaula situng huruf, maka saya layak menjadi hamba sahaya bagi dirinya. Saking muljana huruf. Jadi guru dan gula pertama Nyai Salwa, Umi Salwa. Saya ngajari dan gula alif, ba, ta, tha, jim nang masjid. Aduh, merah mak. Bi saya bi. Keni mun nobi. Ken pan itu ki compo nih kak, lepas kolen. Abah gula kikir punten. Pan peleman gula tambah bi ababan bi umi. Ini kemono ring lang ngaji lamben. Coba mangken. Esal te bi guruna. Ken supaya pinter malek tak nakal. Ani begelek nih. Kula acara ama para sejam nih. Le sini ini ani acara ama kian nih. Aduh. Lah hatam nak. Bede kancana tedung etare kopi ngama. Gila kau napa pendi ni kelambe menikah. Tapi pun tak napa sepenting gelem hadir. Sepenting kan gelem hadir we. Maka kan ledek karena berkat tinggal tak napa mak. Mungkin mun berkat dek karena apa nih mak. Boleh sana ku telo kayak.
Aduh mentining kiai ini kuki ngakan menikah. Kalau negarang ceramah apa gelek. Bi panitia kita keluarin AC menikah nih. Aduh mun seni ini an nih. Tapi tinggal tak apa. Tinggal tak apa. Tapi yang paling penting nak, saya cuma mengingatkan pesan seorang ulama besar yang bernama Ibnul Mubarak yang pernah dikutip kalimat ini oleh Syekh Bakri Sata. Apa kata beliau? Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju ila kathirin minal ilm. Saya lebih membutuhkan sedikit akhlak dibandingkan dengan ilmu yang banyak yang di dalamnya tidak ada akhlak. Jadi mau kita pinter tak apa, mau kita pati alim tak apa. Sepenting ilmu sesikoni elaksana aki kalaban akhlak. Makin banyak kulaban sampian ilmu nah, tapi mun akhlak serta tetengkan tak yang kui pun kecelah. Nah, jadi pengepurah untuk para alik, para santri. Saya semakin saya aromasah buat lo oning ke ilmu na pangeran saya ngak akhlak kejaga langkong akhlak kedek Gusti Allah ben akhlak kedek Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh Nabi itu ada dari pamannya yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib yang dikenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu kalau bertemu Nabi tidak pernah memandang wajah Nabi. Mun ketemu sareng Rasulullah, Abu Lahab pandai totop mua nama. Sampai orang Arab pandai tanya ke Abu Lahab, Abu Lahab, kaki mun ngabas penakan Muhammad je macam tak lemi buka tanang wahai totop betok mua nah. Jawaban Abu Lahab napa? Mun sengkok ngabas ketang penakan si hanya Muhammad jua, engkau pasti masuk Islam. Apa Abu Lahab? Aduh, wajah Muhammad tang penakan jua tade penting na Ibu Miriam. Tetimun sampai sengkok ngabas ke tang penakan saya Muhammad, engkau bisa masuk Islam. Saking lembut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Rasulullah menikah sebagai penutup. Rasulullah mau diapain sama orang, Rasulullah itu enggak ngelawan. Saking bagus akhlak Rasulullah. Sampai terakhir ketika Makkah itu ditaklukkan oleh Rasulullah. Orang Arab Quraisy yang ada di Makkah waktu peristiwa Futuh Makkah, Rasulullah datang ke kota Makkah membawa ratusan ribu kaum muslimin, membawa 10.000 tentara pada masa itu. Orang-orang Makkah ini lari semua takut kepada Rasulullah. Sampai kemudian datang utusan dari pihak kaum musyrikin datang menemui Nabi, "Ya Muhammad, hari ini engkau kembali ke kota lahirmu yang bernama Makkah. Dulu kami pernah mengusirmu ke Madinah. Dulu kami pernah mencacimu. Dulu kami pernah menghinamu. Bahkan kami dulu pernah mengancam untuk membunuhmu ya Muhammad. Dan hari ini engkau kembali dengan 10.000 tentaramu. Ada 114.000 kaum muslimin dan sahabatmu kembali ke kota Makkah. Apakah engkau akan mengusir kami ya Muhammad? Apakah engkau akan mengeluarkan kami dari kota Makkah sebagai bentuk balasanmu kepada kami?" Rasulullah tidak menjawab ucapannya melainkan dengan kalimat innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat dan kasih sayang yang Allah hadiahkan kepada kalian. Walaupun kalian dulu pernah mengusirku dari kota Makkah, kota lahirku, hari ini tidak mungkin aku mengusir kalian. Dulu kalian mengancamku, tidak mungkin hari ini aku mengancammu. Dulu kalian selalu berusaha untuk membunuhku, hari ini tidak mungkin aku membalas kalian semuanya. Sebab aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmah serta kasih sayang bagi segenap sekalian alam. Tidak mungkin aku membalas perilaku kalian. Maka sebagai seorang muslim patut dan layak kiranya mencontoh akhlak serta pribadi Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan
Ini menjadi peringatan terutama kepada diri saya pribadi dan kaum muslimin. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita. Allah jauhkan kita dari musibah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Ujian silih berganti. Hari ini sebentar lagi kita masuk Ramadan, tapi kita dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan dengan berbagai macam penyakit. Tapi firman Allah, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan bagaimana mungkin Allah akan menyiksa mereka ya Muhammad, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Allah tidak mungkin menurunkan siksa kepada kita selagi amal ibadah kita dan hati kita senantiasa terpaut kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak kesalahan. Kebenaran mutlak itu hak milik Allah, sementara kesalahan itu karena kesalahan saya pribadi. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang mendatangkan hikmah dan kebaikan. Allah jadikan anak-anak kita anak salih dan salihah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jauhkan dari musibah dan Allah dekatkan kepada kebaikan dari dunia dan akhirat. Terima kasih. Semoga panitia senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.